Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutakin yang berbahagia, terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih mendapatkan karunia Allah secara sempurna. Yang pertama, Allah karuniakan kepada kita yaitu kesehatan jasmani. Dengan kesehatan jasmani, sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan senantiasa diabdikan kepada Sang Maha Khalik, Allahu Rabbul Alamin. Bagi orang-orang yang beriman, syukur itu adalah sebuah pengabdian, mengabdikan diri kepada Allah. Dikaruniai kenikmatan sehat, itu sesuatu yang luar biasa. Sebuah pertanyaan yang singkat, bilakah kita ini mengetahui bahwa sehat itu kenikmatan yang luar biasa? Jawabannya, kalau kita diberi ujian sakit. Kalau tidak diuji dengan sakit, kita tidak bisa merasakan bahwa nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah harus patut kita syukuri. Kenikmatan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani inilah yang membimbing kita jasmani kita untuk senantiasa taqarrub ilallah. Orang yang jasmaninya sehat, kenikmatan jasmaninya sehat, tapi kalau rohaninya tidak sehat, maka jasmani itu tidak akan dibimbing oleh kesehatan rohani. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sebab menuntut ilmu itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Jalan untuk menuju thariqatul ilal jannah itu adalah bagiannya thalabul ilmi. Pada malam hari ini kita sudah niat, sudah kita pasang niat, kita tetapkan niat untuk mencari ilmu. Indallah mubaleke sik nang terawas perjalanan ke sini. Itu kan hanya sesuatu yang merangsang kita, memotivasi kita. Ya. Ternyata dibalas dengan kalimat ngapunten, tidak bisa hadir. Ya. Ya. Saya makanya sudah wanti-wanti tadi. Ini koyane udan ini posisinya persis pada maghrib menjelang. Khawatir tidak bisa hadir. Ya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, kehadiran kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh asal kita ikhlas menuntut ilmu. Kalau kita tidak ikhlas menuntut ilmu, maka tidak bernilai pahala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena menuntut ilmu itu bagian daripada ibadah. Kalau semuanya orientasi kegiatan kita itu ibadah, akan bernilai pahala dan akan memberatkan kelak
fi yaumil qiyamah. Timbangan di mizan akan bertambah berat karena apa? Kesenangan kita adalah thalabul ilmi. Senang kita menuntut ilmu. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, jadi nikmat Allah ini patut kita syukuri. Jasmani kita bisa melangkah ke arah yang benar kalau rohani kita menuntun kepada kita ke arah yang benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada maghrib ini saya sampaikan yang ada kaitannya dengan 4 perkara yang dipertanyakan kelak atas diri kita fi yaumil qiyamah. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Au hayawanun au jamadun au nabatun au insanun. Ternyata dari sebutan 4 makhluk Allah itu yang punya potensi dihisab oleh Allah itu manusia. Binatang tidak. Au jamadun, tumbuh-tumbuhan, gunung, semuanya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gunung itu meletus, menyemburkan semburan, meluluh lantahkan manusia, tidak dihisab. Wahai gunung, kenapa kau kerusakkan bumi ini dengan ibadahmu kepadaku? Tidak ditanyakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil hisab tidak ditanya itu. Yang ditanya itu adalah au insanun, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sama anak-anak satu saja ya. Kalau yaumil hisab bi yaumil qiyamah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Acungkan tangan. Acungkan tangan cepat. Ayo tak kasih uang cepat, ayo cepetan. Acungkan tangan. Yaumil qiyamah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Kelima. Coba sebutkan mulai 1 sampai 6. Nek nyebut 5 tok lah enak, gampang oleh duit. Sebut 1 sampai 6. Arkanul iman. Ayo. Ayo sebutkan. Antuk minuna billahi wa rasulihi wa kutubihi. Ayo sebutkan itu. Antuk minu billahi, ya, wa, sebutkan yang keras. Iya betul, sebutkan secara sempurna 1 sampai 6. Antuk minu, ayo nanti tak kasih uang. Iya, 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 dapat 10.000 kamu nanti. Iya, iya, lumayan oleh 10.000. Ya, ya, ketokane sepele itu ya. Kenapa iman kepada Rasul dan kitab itu kok yang di kitab itu diletakkan sebelum Rasul? Karena di kitab itu sudah tertulis semua catatan kehidupan manusia yang ada di muka bumi Allah. Antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Padahal kalau kita analisa, kok wis disiapno kitab ya, nabine gurung, rasule gurung. Inilah rahasia Allah. Jadi Allah itu sudah meletakkan kitab-kitabnya dari 4 kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu sudah dikitabkan di Lauhil Mahfuz. Di tempat yang tersembunyi itulah Allah letakkan kitab itu. Baru dalam perjalanan kehidupan manusia diberikanlah kitab itu kepada Taurat, Musa, Zabur, Daud. Ya. Begitu seterusnya kehidupan manusia.
Dalam proses itulah manusia itu memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban di mana pada waktu mumayyiz itu balik, ya. Bagi laki-laki itu ditandai dengan mimpi, bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau sudah mumayyiz, maka catatan yang ada di lembaran putih kertas, malaikat sudah meletakkan kolam penanya dan mencatat kehidupan kita. Anak-anak seperti ini kalau belum mumayyiz, belum balik, masih dibiarkan oleh malaikat untuk tidak dicatat kehidupannya. Tapi kalau sudah akbar, Randy, dan begitu pula yang perempuan yang lain sudah masa beranjak dewasa, maka kolam malaikat ini mencatat. Dari sinilah perjalanan kehidupan manusia itu kelak di yaumil kiamah dipertanggungjawabkan. 4 perkara yang oleh Allah ditanyakan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an arabi. Kaki manusia keduanya itu tidak akan bisa beranjak, pergi, lari, menghindar dari 4 perkara yang akan dipertanyakan nanti di yaumil kiamah. Tidak akan bisa lari kita, bahasanya itu lengket. Karena itu sudah ketentuan Allah, di yaumil kisab nanti kita dipertanyakan itu. Apa yang dipertanyakan dari 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Jadi yang saya sampaikan tadi, umur kita mulai balik sampai kita meninggal dunia itu dipertanyakan dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala. Jadi yang dipertanyakan seperti itu nanti. Sebelum balik itu tidak dipertanyakan, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya itu. Yang ditanya tentang usia kita tatkala masa balik. Kalau menurut ilmu pengetahuan, dulu kita mempelajarinya, ya, batas balik itu usianya menurut ilmu pengetahuan ini 12 tahun, 15 tahun. Tapi tanpa diberi ciri-ciri khusus bagi masa mumayyiz. Lalu agama gampang. Tidak diberi ciri untuk usia nominal, tapi diberi ciri khas. Kalau laki-laki bermimpi, kalau perempuan menstruasi. Itu ciri yang paling dimudahkan oleh agama, yang paling dimudahkan. Jadi itu nanti dipertanyakan. Kalau masih di bawah seperti ini, belum mumayyiz, belum balik, tidak ditanya nanti, tidak dicatat oleh malaikat. Yang tidak dicatat lagi orang yang dalam keadaan majnun, gila, ya, kepingin gak dicatat selamanya sampai meninggal dan bisa masuk surga. Ada pilihan yang mau? Tidak ada yang mau itu, ya. Enak jaminannya surga, tapi kehidupan kita di alam dunia, ya, sangat rendah, ya. Itu pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Kita tidak akan bisa lari dan menghindar. Untuk apa dihabiskan usia itu? Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa akhir kehidupan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Itu minta doa. Allahumma ja'alna ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa khalalan thayyiban, waj'alna fi sakaratil maut fi husnil khatimah. Itu kita minta, itu selalu kita panjatkan agar kehidupan di akhir hayat kita, di usia kita itu kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sebaliknya, dalam keadaan su'ul khatimah.
Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, pertanyaan di yaumil qiyamah kelak kepada kita, wa an ilmihi madza amila fihi. Ini berat ini. Ini berat. Sering kita lakukan tapi berat untuk dikerjakan. Kita ini akan ditanya tentang ilmu yang kita dapatkan. Apa sudah diamalkan atau belum diamalkan? Senang kita menuntut ilmu, sebenarnya juga menjadi beban bagi kita. Wawasan kita luas, cakrawala berpikir kita luas, tapi yang menjadi beban kita ini bisa ndak kita mengamalkan itu? Karena ini nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dan dipertanyakan, ilmumu iku lho mbok amalot taga. Jadi ada proses amal yang harus kita kerjakan. Bukan aja sekedar mencari ilmu, kita dapatkan ilmu banyak untuk kita jadikan perdebatan, tapi tidak diamalkan. Yang ditanyakan oleh Allah fi yaumil qiyamah itu adalah yang seperti itu. Wa an ilmihi madza amila fihi. Jadi kita tidak merasa bahwa kalau ilmu kita banyak itu ada kerugiannya, tidak. Karena apa? Sudah sebagian yang bisa kita kerjakan. Ya. Sudah sebagian yang bisa kita kerjakan. Mengajak, menuntut ilmu, ya sering kan kita diajak seperti itu oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, tapi yang mengajak tidak menuntut ilmu, mengajak saja, ya. Memang ada anggapan semacam itu, gak popo, masih aku gak melok tele ilmu, tapi nek sing tak kandani, ting tak nesati melok ngelakoni wis oleh pahala. Kalau modelnya seperti itu kan enak kita, ya, hanya cukup di rumah saja nge-share gitu aja, ngongkon konco, menyuruh orang lain mencari ilmu tapi kita tidak mencari ilmu dan tidak mengamalkan lagi, ya. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Allah terhadap kita sebagai pertanggungjawaban. Jadi ilmu yang kita cari itu agar manfaat itu ya harus kita manfaatkan, ya. Makanya saya menyampaikan, sering saya sampaikan bahwa ilmu itu yang ringan-ringan yang bisa kita kerjakan itu yang kita dawami, ya, yang kita dawami. Karena setiap kita ini memiliki kelebihan masing-masing dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ibadah. Masing-masing dari kita, ya. Makanya banyak sahabat itu di akhir hidupnya itu kemudahan dalam sakaratul maut itu, sehingga dicari, ditelisik, ternyata amalan apa sih yang dikerjakan oleh si fulan, amalan apa sih yang dikerjakan oleh si fulan, kok ternyata setiap sesuatu yang dikerjakan itu tidak mengalami sebuah kendala. Ini harus kita perhatikan, harus sering kita renungkan, sehingga kita nanti melangkah itu mendawami amalan-amalan yang memang kecil tapi nilainya besar dan dampaknya bisa mendapatkan syafaat nanti. Ojo sing gede dilakoni tapi 1 tahun sekali, yang besar dikerjakan hanya 1 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga yang disampaikan kepada kita sebagai pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah. Wa an jasidihi fima ablahu. Yang ketiga ini kita diberi kenikmatan sehat.
tubuh kuat. Jangan sampai tidak kita pergunakan dalam ibadah, dalam kebaikan. Kita mengenal seorang pengangkat barbel, seorang pesilat endilo. Tahu endilo ya? Endilo apa andilo? Ya, andilo. Itu hebatnya seperti itu. Tapi di akhir kehidupannya, ya, dia mengalami kelemahan dalam struktur tubuhnya. Nyonggo awake wis gak iso. Ya, padahal silatnya luar biasa. Filmnya Endilo kan bagus itu ya. Jet Li Endilo. Ya. Ya. Jadi itulah kesehatan yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasadi fima ablahu. Dengan jasmani yang sehat, bisa ndak kita untuk melakukan kebaikan dengan jasad ini? Menolong orang dengan jasad kita, dengan kekuatan kita, sehingga orang yang lemah bisa terselamatkan. Ya. Selama apa yang disampaikan oleh Nabi tentang persoalan mungkar, kalau dilihat di mata kita bisa kita lakukan, dengan jasad kita, kita lakukan. Kalau tidak bisa kita lakukan, yang kedua, dengan lisan kita. Kalau dengan lisan pun juga kita tidak mampu, dengan tulisan kita. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tidak mampu berbuat untuk melakukan kemungkaran, mencegah, maka dengan hati. Maksudnya bagaimana dengan hati? Ad'aful iman. Karena dengan hati itulah selemah-lemahnya yang kita miliki dari keimanan kita. Dalam hal apa? Wa nahyu anil mungkar. Nek ngejak wong apik akeh sing iso. Sudah banyak yang bisa. Jadi kalau mencegah sesuatu yang mungkar, tidak semua orang bisa. Makanya diberi tip oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'al minkum mungkar, ya, kalau kau lihat sesuatu yang terkait dengan kemungkaran, cegahlah. Ya. Dengan kekuatan kita, dengan jasad kita, dengan tangan kita. Kalau kita sudah mampu, memiliki kemampuan, kekuasaan, cegah itu semuanya. Sehingga apa? Sehingga jasad yang kita miliki nanti tatkala ditinggal rohnya, dia akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Jadi jasad aku pergunakan dengan seperti ini untuk khairun nas, untuk kebaikan manusia, untuk menolong orang-orang yang tertindas, umpamanya begitu. Jadi sehat kita itu punya fungsi. Apakah ada orang yang sehat tidak punya fungsi? Ada. Sehat kuat tapi tidak manfaat. Ya, tidak ada manfaat. Itu nanti jasad itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari tubuhmu itu apa kau lakukan untuk perbuatan-perbuatan yang baik? Kalau sakit tidak punya manfaat itu jelas. Tapi kalau orang sehat tidak punya manfaat bagi orang lain, maka kita harus mampu merenungkan. Ya, karena nanti jasad kita itu ditanya. Mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah kesehatan, ya, sampai ila akhir hayat kita itu ada kemampuan wa'mur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ada kemampuan untuk melakukan, menolong orang dalam berbuat baik, mengajak berbuat baik, dan mencegah yang mungkar. Itu baru jasad kita itu ada manfaatnya. Jamaah maghrib rahimakumullah. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat,
yang disampaikan kepada kita agar kita mempertanggungjawabkannya. Ya. Wa an malihi. Wa an malihi. Harta yang kita miliki. Ada dua pertanyaan berikutnya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta ini masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat? Kita kemanakan harta itu? Dari mana dan dikemanakan? Artinya apa? Kalau kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya lah kita berkata dan berucap alhamdulillah. Ucapan pujian, terima kasih ya Allah, kau telah berikan rezeki kepadaku. Begitu kita terima, kita kasih. Kasih kemana? Anfaqahu. Kita keluarkan. Itu pun juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Agama itu tidak memberatkan dalam berinfak, dalam bersedekah. Bagi orang yang termasuk fisarra, itu sebuah kenaifan kalau dia anfaqahunya itu kecil. Artinya berbuat untuk berinfak, bersedekah, dia kecil, itu sesuatu yang naif. Kenapa? Fisarra. Karena Allah memberikan kemudahan rezeki kepada dia secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya fisarra'i. Tidak ada yang dimudah, tidak ada yang disulitkan baginya. Semuanya serba mudah. Apa saja yang dia inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tipe yang pertama dalam ayat fisarra. Jadi kalau Allah menanyakan kepada kita tentang harta, itu sudah patut. Jangan-jangan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan harta, kita memiliki sifat medit, sifat kikir, sifat bakhil. Dulu ada sahabat Sa'labah di zaman Nabi. Itu tidak sama dengan sahabat di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sama kehidupannya. Beranjak dari bawah Sa'labah dengan sahabat Nabi Musa. Di zaman sahabat Nabi Musa itu tidak disebut namanya di dalam tarikh. Kalau di zaman Nabi Muhammad disebut namanya Sa'labah. Kedua hamba Allah ini berbeda nabi. Yang satu sebagai pengikut Muhammad, yang satu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ini merupakan ibrah bagi kita untuk menginspirasi kita. Yang satu ini kehidupannya tidak pernah terpenuhi dan tidak tercukupi. Suatu ketika minta, mohon wasilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasilah yang diberikan? Kambing domba. Dari wasilah kambing dan domba ini Allah rubah kehidupan Sa'labah. Dirubah kehidupan Sa'labah menjadi orang yang mulai meningkat, kaya, sedikit kaya, semakin berada. Itu Sa'labah. Tapi Sa'labah ini tidak mampu dengan hartanya dia melakukan sebuah kebaikan. Min ainak tasaba wa fima anfaqahu. Kedua ini tidak bisa dijadikan renungan bagi Sa'labah. Sehingga apa? Sehingga tatkala dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'labah menjadi sombong. Ada yang sudah kenal kan ceritanya? Ada yang tahu? Sa'labah tahu? Romi Julid.
Apa? Nek Romeo Juliet apal, Sa'labah ndak apal. Jadi di zaman Nabi itulah Sa'labah itu dimunculkan sebagai penginspirasi kita, jangan menjadi kita sebagai orang muslim yang mukmin dengan memiliki ciri khas yang kikir. Begitu kambing semakin banyak sudah memenuhi target, sudah memenuhi haulnya, diminta oleh Rasulullah SAW, dikirimlah sahabat. Begitu dikirim sahabat, apa jawabannya? Jawabannya dia tidak mau memberikan 1 ekor kambing sebagai zakatnya. Lalu bagaimana dengan kisah yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam? Berbeda. Sama, merintis dari kehidupan yang tidak nyaman, fisarra, kehidupan yang sangat disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dialog di antara istri dan suami itu. Wahai suamiku, gimana ini? Kita sampaikan ke Musa. Musa kan punya mukjizat. Apa mukjizat Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa apa? Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Tak kasih uang lagi. Siapa yang tahu? Hah? Bukan itu, yang ada kaitan aja dengan cerita ini. Congkat tadi ular, bukan juga. Ayo 10.000. Apa? Apa? Hah? Hah? Bisa bicara dengan Tuhannya 10.000. Ya, lumayan 10.000. Kena kayak tuku pentol kriwil. Ya. Jadi bisa bicara dengan Robnya, sehingga apa? Dialog itu terjadi, disampaikanlah kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku sudah bosan dengan kehidupan semacam ini. Bagaimana? Maksudmu apa kamu datang ke saya? Aku minta kaya, minta dirubah nasib saya. Oke, silakan sampaikan kepada Rabbmu ya Musa. Disampaikanlah oleh Nabi Musa, disuruh pulang sahabat Nabi Musa alaihissalam. Keesokan harinya diberi jawaban oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang kamu minta wahai sahabatku sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya apa? Pembicaraan Nabi Musa kepada Robnya. Lek saiki wong kepingin sugih, Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada, zamannya sudah zaman fatros, tertutup, sudah tidak ada, wahyu sudah tidak ada, mukjizat juga apalagi, ya, mau pinjam tongkatnya Nabi Musa untuk membelah kali Kenjeran juga tidak bisa, ya, untuk membuka jembatan Suramadu juga sudah tidak bisa, sudah tidak ada semuanya itu mukjizat-mukjizat seperti itu. Karena zamannya sudah zaman fatros, terputus sudah wahyu Allah dengan para nabi dan para rasul. Sehingga dengan seperti itulah disampaikan kepada sahabat Nabi Musa, senang dia. Hari berganti ternyata dengan Sa'labah sama, melejit kehidupannya. Melejit kehidupannya menjadi orang yang kaya. Cuma syaratnya sampaikan, wahai Musa, kepada sahabatmu. Apa yang disampaikan? Cukup kekayaannya hanya 1 tahun saja kamu bisa kaya. Kalau Sa'labah tidak, wasilah Nabi kambing domba kaya, tapi ini tidak, hanya 1 tahun kekayaanmu, nanti kamu akan menjadi jatuh miskin. Mikir keluarga ini, ternyata gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata yang dilakukan oleh sahabat Nabi Musa alaihissalam, dia bangun sebuah bangunan, tiap-tiap bangunan itu memiliki 7 pintu. 7 pintu itu, setiap-tiap pintu daripada bangunan itu memiliki keberkahan daripadanya. Pintu pertama untuk yatim piatu, fakir miskin, sampai pintu yang ke-7 semuanya memiliki manfaat. Tidak ada yang tidak memiliki manfaat. Itu dikerjakan seterusnya oleh sahabat Nabi Musa alaihissalam, terus menerus sampai lupa. Lek wis setahun lebih ngerjakno model begitu. Gundahlah Nabi Musa alaihissalam. Mikir Nabi Musa, iki dikei syarat setahun sugih, lebih 1 tahun ternyata tidak jatuh miskin dia. Nyampaikan kepada Robnya, karena Nabi Musa bisa bicara dengan Robnya, beda dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Disampaikanlah, ya Allah,
Kau sampaikan kepada sahabatku dia bisa kaya hanya 1 tahun, ternyata lebih dari 1 tahun dia kok tidak jatuh miskin. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, ada di surat Al-Ahzab itu, saya kurang tahu ayatnya ya. Ternyata jawabannya, apa yang aku lakukan dengan yang dilakukan oleh sahabatmu wahai Nabi Musa, saya merasa malu. Saya memberikan 1 pintu rezeki kepada sahabatmu, ternyata sahabatmu membuka 7 pintu keberkahan. Bangunan tadi kan memiliki 7 pintu itu. Pintu-pintu semuanya itu punya keberkahan, punya manfaat. Ternyata sahabatmu lebih rahmah. Artinya apa? Bukan Allah itu memiliki sifat yang lebih rendah dibandingkan makhluk sahabat Nabi Musa, tidak. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi Musa itu luar biasa. Dia tidak lupa akarnya. Kalau dia dulu miskin, dikayakan, ternyata dia berbuat sesuatu yang lebih mulia. Itu yang disampaikan oleh Allah jawabannya kepada Nabi Musa. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, maka apa yang dipertanyakan kepada kita, wa an malihi min aina taksabahu wa fima anfaqahu, itu seperti kisah Sa'labah dengan kisah sahabat Nabi Musa. Ternyata mana yang harus menjadi inspirasi kita? Sahabat Nabi Musa ini yang patut untuk kita tiru. Ternyata berinfak dan bersedekah itu tidak menjadikan kita miskin. Bukan berarti kalau kita infak dan sedekah kita kaya langsung, enggak. Itu wasilahnya tadi Nabi Musa. Pertolongan lewat Nabi Musa, wasilahnya dia bicara dengan Robnya Nabi Musa. Sama dengan di zaman Nabi. Saiki adakanlah orang yang dalam keadaan fisarra, kamu kasih kambing. Wis, kambing, tolong. Kamu anak pinakkan, kamu piara. Kalau memang benar-benar dipiara sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Rasulullah, bisa menjadi kaya. Sunatullah itu namanya. Orang yang bekerja keras seperti itu namanya sunatullah. Tidak ada ceritanya orang kaslan itu bisa menjadi kaya, tidak ada. Islam itu ad-dinul aql. Islam itu adalah agama yang memang secara rasional itu masuk di akal. Karena tidak semua agama itu bisa rasional. Secara ketuhanan saja kita lebih benar kok. Kita lebih yakin. Kita tuhankan sesuatu yang tidak didahului oleh sesuatu yang dahulu. Itu sudah yakin kita. Kita sudah benar. Kenapa? Karena ada penuhanan di luar penuhanan sesuatu yang dituhankan yang sudah ada. Contoh kecil Maryam saja. Maryam itu kan punya kelemahan di bundanya, Bunda Maryam. Itu sampai agama lain kan menuhankan. Laqad kafaral ladzi, ya, kafir orang-orang yang menuhankan semacam itu. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini ya masih tertutup dengan bahasa sungkan itu apa ya? Dengan tetangga yang beragama lain itu kadang bahasa sungkan itulah yang menutup akidah kita sehingga akidah kita ini menjadi musyrik. Itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Kalau mau seperti itu saya lebih berat sebenarnya. Kalau para jamaah besane gak Kristen. Besan saya Kristen. Tuan rumah saya dulu di Gang 10 Kristen. Di depan rumah saya dulu Kristen, Pak Parji namanya ya. Di sebelah kiri saya agak ke selatan ada Kristen. Tapi kehidupan kita kenapa bisa baik? Toleransi kita kenapa bisa baik? Ya karena kita tahu tentang agama kita dan mereka tahu agamanya. Kalau tidak tahu agamanya masing-masing, itulah yang menjadi toleransi kebablasan. Jadi kembali kepada persoalan, ternyata yang menginspirasi kita ini ternyata kita dapatkan dari mana dan dikemanakan, ini perlu ya, ada keseimbangan. Jangan sampai mendapatkannya
bagus, dikeluarkannya tidak bagus. Jangan sebaliknya, mendapatkannya sudah tidak bagus, dikeluarkan justru lebih tidak bagus. Wa anfaqahu. Jadi harus ada keseimbangan di mana agama itu memberikan standar yang baik kepada kita agar mencari rezeki itu yang baik, dikeluarkan juga dengan cara yang baik. Jangan carinya sudah tidak baik, dikeluarkan lebih tidak baik, ya. Jadi itu yang harus kita renungkan. Jadi di yaumil qiyamah, di yaumil hisab itu pertanyaan 4 itu diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus siap-siapkan semuanya. Dari usia yang panjang diberikan kepada kita, insya Allah nanti kalau memang dipanjangkan oleh Allah, atau mungkin dari usia yang tidak panjang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya sama-sama memiliki keberkahan hidup, ya. Ma makna berkahu, Imam Al-Ghazali menyampaikan az-ziyadatul khair. Jadi keberkahan hidup itu adalah kebaikan yang bertambah atas diri kita, atas keluarga kita. Kebaikan yang bertambah kalau umur itu atas usia kita. Kebaikannya yang bertambah, bukan keburukannya yang bertambah. Kalau keburukannya yang bertambah itu bukan az-ziyadatul khair, ya. Jadi itulah berkah yang ditarifi oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pengganti Ustadz Diki tidak mengecilkan hati kita. Tetap kita akan diberikan oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan jalan ke surga lebih mudah bagi kita. Amin, ya. Karena orang menuntut ilmu itu kalau matinya di tengah jalan, ya, itu thariqatul jannah, ya. Man sahalallahu yabtaghi fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu kita harus yakin itu. Nih, yakin tidak bisa. Kalau tidak yakin tidak bisa itu, ya. Harus yakin dulu. Iman harus kita tata dulu. Karena semuanya adalah yang diberikan kepada kita, itu bentuknya semuanya ibadah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.